Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Sejumlah kontroversi mencuat di 100 hari Kabinet Prabowo. Yayasan LBH Indonesia Kanal Najwa Shihab kembali mengeluarkan peringatan darurat. Oke, Litbang Kompas memang menyatakan 80,9% masyarakat puas atas kinerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. The Republic Institute 82,2%. Lalu survei kedai kopi 72,5%. Tapi di tengah survei-survei ini, ada Center of Economic and Law Studies atau CELIOS yang justru memberikan rapor merah untuk pemerintahan Prabowo Gibran, terutama menteri-menterinya. Dalam studi bertajuk Rapor 100 Hari Prabowo Gibran, CELIOS menggunakan survei berbasis expert judgment atau penilaian ahli. Panel juri terdiri dari para jurnalis dari berbagai media yang dinilai memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah. Indikatornya, pencapaian program, kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan publik, kepemimpinan, tata kelola anggaran, dan komunikasi. Berdasarkan survei CELIOS, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menduduki urutan ketiga sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam 100 hari Kabinet Prabowo Gibran. Bahlil sendiri mendapat skor 25 berkaitan dengan efektivitas pengelolaan sumber daya energi, pengelolaan hilirisasi mineral, dan transisi energi bersih. Oke, sebenarnya hasil ini bukan asal-asalan. Semisal, soal komitmen transisi energi. Di tengah tren pensiun PLTU batubara agar bisa mencapai transisi energi, Bahlil justru dengan tegas mengizinkan para pengusaha tambang untuk menggunakan batubara sebagai sumber energi. Alasannya sih sederhana, meski batubara seringkali dianggap kotor oleh dunia, tapi tetap saja sumber energi yang murah dan tergolong mudah didapat. Padahal Presiden Prabowo dengan tegas dalam KTT G20 di Rio de Janeiro kemarin untuk memensiunkan PLTU batubara dalam 15 tahun ke depan. Artinya apa? Seolah komitmen transisi energi ini hanya setengah hati. Belum lagi soal larangan LPG 3 kg dijual di pengecer yang mengakibatkan kegaduhan di masyarakat. Bahlil berdalih agar distribusi LPG 3 kg ini bisa lebih tertata dan tepat sasaran, serta menghindari permainan harga yang merugikan masyarakat kecil. Kita melakukan penataan ini kan dalam rangka memastikan bahwa subsidi itu tepat sasaran. Tapi dampaknya kemudian terjadilah antrean panjang pembelian gas LPG 3 kg di sejumlah daerah. Gas justru jadi langka. Sampai-sampai Presiden Prabowo harus turun tangan untuk menginstruksikan untuk mengaktifkan kembali peran pengecer dalam rangka penjualan gas LPG 3 kg. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad juga menyatakan larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg bukan merupakan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto, melainkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Hal ini yang kemudian membuat publik menganggap antara Presiden dan menterinya ini tidak sinkron. Menurut Saiful Anam, Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia, Bahlil gagal menerjemahkan kebijakan pro-rakyat Prabowo dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat berkaitan pelarangan penjualan LPG melalui pengecer. Oke, di luar dari kinerjanya, Bahlil juga sempat dipertanyakan soal gelar doktornya yang kurang dari 2 tahun. Setelah dilakukan evaluasi, pihak UI menangguhkan gelar doktor yang diberikan kepada Bahlil. Kementerian Kebudayaan Fadlizon juga dapat rapor merah. Ia berada di urutan kedua terburuk di antara menteri di bidang sosial dan politik. Skornya itu adalah -16. Nah, apa yang membuat Fadlizon disebut punya kinerja buruk? Ini karena sorotan atas aktivitas seni yang dianggap membatasi ruang gerak dan kebebasan berekspresi. Fadlizon dianggap membredel pameran tunggal seniman Yos Suprapto yang digelar di Galeri Nasional Jakarta Pusat pada 19 Desember 2024 sampai 19 Januari 2025 dengan tema Kebangkitan Tanah untuk Kedaulatan Pangan. Alasan Fadlizon, ada tema politik dalam lukisan Yos yang disebut mengandung makian atau hujatan ke mantan Presiden Jokowi.
meski Yos Suprapto sudah memberikan klarifikasi. Hal ini pun menuai kritik oleh publik. Putri almarhum Gus Dur Yani Wahid prihatin dengan gaya orbah pemerintah dan menilai negara seharusnya tidak campur tangan dalam menilai sebuah karya seni. Komnas HAM bahkan juga mengirim surat ke Menteri Kebudayaan imbas pembatalan pameran lukisan tersebut. Ada beredar itu untuk kurator yang menentukan, tidak pas, tidak tepat dengan tema. Nama Mendikbudristek Satrio Sumantri memang tidak masuk dalam daftar Selyos sebagai menteri dengan kinerja buruk. Tapi apa yang dilakukannya benar-benar buruk. Belum lama ini ia didemo ASN Kemendikti di depan kantor kementerian karena sikap arogan yang memberhentikan salah seorang pegawai secara sepihak dan mendadak. Sebuah rekaman suara juga beredar di mana Satrio melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang pegawai di rumah dinas. Ngomong doang. Ngomong aja. Ada kamu tahu? Sengaja membuat rumah ini gak ada air. Tadi air hidup, tiba-tiba mati. Populasi Reki. Kamu diam aja. Bukan cuma itu, ia juga dinilai tidak punya sikap soal polemik tunjangan kinerja dosen ASN periode 2020 sampai 2024 yang tidak akan dibayarkan. Satrio tidak memberikan pernyataan dan malah disebut sekjennya yang terus keluar memberikan pernyataan. Tapi menurut Selyos, menteri yang punya kinerja paling buruk itu adalah Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai. Ia berada di urutan pertama dengan nilai minus 35. Kritik terhadap kinerjanya tidak lepas dari kontroversi yang memicu respon negatif publik, serta kebijakan HAM yang dinilai kurang terarah dan seringkali berbenturan dengan kewenangan lembaga lain. Pigai juga sempat menimbulkan polemik setelah mengatakan perlu anggaran 20 triliun untuk menuntaskan masalah HAM. Sementara dalam kasus Pagar Laut PIK 2, ia sama sekali tidak muncul untuk memberikan pernyataan soal pelanggaran HAM yang terjadi. Pigai pun disemprot oleh anggota Komisi 13 DPR RI karena dinilai minim gebrakan. Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, sangat viral, seperti pagar laut. Saya nggak lihat Bapak hadir di sana. Nah, menteri yang tidak terlihat bekerja menurut Selyos itu adalah duet Budi. Sebanyak 30% responden menilai Budi Ari Setiadi, Menteri Koperasi, tidak terlihat bekerja selama 100 hari pertama pemerintahan. Bahkan, Budi Ari berada di urutan kedua setelah Pigai. Keterlibatan koperasi dalam program makan bergizi gratis MBG juga bukan karena kebijakan dari Menteri Koperasi, tetapi memang sudah ada dalam rancangan awal Badan Gizi Nasional untuk melibatkan koperasi dalam program MBG. Kemudian 30% responden menilai Budiman Sujatmiko tidak terlihat bekerja selama menjabat sebagai kepala badan. Faktanya, belum ada rencana program maupun kebijakan spesifik untuk mengatasi masalah kemiskinan sejak menjabat di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Nama yang juga punya kinerja buruk sebagai menteri adalah Raja Juli Antoni dengan skor minus 45. Alasannya, kemunduran dalam pengelolaan konservasi hutan, terutama wacana untuk program ketahanan pangan dan transisi energi yang berisiko tinggi meningkatkan deforestasi. Sejumlah kebijakan yang dinilai problematis, salah satunya rencana mengubah hutan menjadi hutan tanaman energi dan sea firing PLTU batubara, yang mana seharusnya Menteri Kehutanan menjaga konservasi hutan, bukan malah mengobralnya dengan dalih cadangan pangan atau energi. Kebijakan seperti ini menimbulkan konflik dengan masyarakat adat dan tentunya merusak lingkungan. Hutan kita tetap harus lestari, pembangunan tidak boleh berhenti. Kemudian, ada Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dapat nilai minus 29. Posisi ini tidak lepas dari kontroversi kebijakan desa yang memicu kritik tajam, ditambah dugaan konflik kepentingan yang mencuat sejak awal masa jabatannya. Ada juga nama Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Aryo Bimo, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi,
dan pemasyarakatan yang masuk 10 besar di 100 hari pertama Prabowo. Nah, di luar dari survei Selyos yang tetap mendapat kritik dari tokoh-tokoh nasional, memang perlu jadi catatan kritis soal perbaikan dalam kepemimpinan, koordinasi, dan komunikasi kebijakan. Misalnya, tata kelola anggaran dalam kabinet, kurang efektifnya kolaborasi antar lembaga, dan minimnya intervensi pemerintah di sektor ekonomi. Dan juga, Prabowo sudah memberikan ultimatum bahwa rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan bekerja dengan benar. Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya akan disingkirkan. Artinya, kemungkinan reshuffle kabinet akan terjadi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Mengapa reshuffle penting? Supaya Prabowo bisa lebih cepat mengimplementasikan gagasannya. Karena saat ini beberapa menteri terkesan berseberangan dan itu bisa menghambat kerja pemerintah.